halo teman-teman. Pada hari ini kita akan menjelajahi tentang dua fungsi anatomi wajah terpenting manusia, yaitu maksila atau tulang rahan atas dan juga mandibula atau tulang rahan bawah. Dan kita akan terus menjelajahi apa saja definisi, fungsi, dan juga gangguan daripada dua tulang penting tersebut. Mari kita langsung cus. Mandibula atau rahang bawah adalah tulang yang terletak pada bagian paling bawah wajah. Sehingga mandibula ini adalah salah satu atau satu-satunya tulang rahang yang dapat bergerak, yang menjadikannya sangat penting untuk proses memakan atau mengunyah dan berbicara. Anatomi mandibula. Anatomi mandibula terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, angel. Angel adalah berfungsi sebagai tempat terbentuknya wajah pada seseorang. Kedua, body. Body berfungsi sebagai tempat gigi pada rahang bawah. Ketiga, ramus. Ramus terbagi menjadi dua, yaitu coronoid process dan condylar process. Coronoid process berfungsi sebagai tempat melekatnya otot temporalis. Sementara condylar process berfungsi sebagai tempat untuk berbicara dan mengunyah pada mulut manusia. Fungsi mandibula. Mandibula memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama adalah mengunyah. Saat kita mengunyah, mandibula bergerak ke atas dan ke bawah serta sedikit ke depan dan ke belakang, memungkinkan kita menggigit dan mengunyah makanan. Yang kedua ada berbicara. Gerakan mandibula sangat penting dalam artikulasi suara dan pengucapan kata-kata. Dan yang terakhir ada dukungan estetika wajah. Mandibula memberikan bentuk dan kontur pada wajah bagian bawah, berkontribusi pada penampilan keseluruhan. Mandibula atau tulang rahang bawah tidak lepas dari berbagai gangguan atau kelainan. Contohnya seperti fraktur tulang. Nah, fraktur ini atau patah tulang ini diakibatkan oleh trauma yang disebabkan oleh mungkin kecelakaan ataupun pukulan yang sering kita lihat di boxing. Nah, patah tulang ini dapat mengganggu fungsi berbicara kita ataupun mengunyah kita. Selanjutnya, kita punya kelainan prognatisme. Prognatisme sendiri merupakan di mana posisi rahang bawah atau mandibulanya lebih ke depan dibanding rahang atasnya, yang dimana akan menyebabkan maloklusi gigi. Nah, prognatisme sendiri biasanya disebabkan oleh faktor genetik ataupun kebiasaan buruk seperti endot. Nah, untuk maloklusi gigi sendiri merupakan ketidaksesuaian gigi antara rahang bawah ataupun rahang atas yang dapat menyebabkan kesusahan mengunyah ataupun berbicara. Oh iya, kembali ke gangguan. Tadi kan ada prognatisme. Nah, sekarang ada kebalikannya, yakni retrognatisme. Retrognatisme sendiri merupakan kondisi di mana rahang bawahnya lebih masuk ke dalam dibandingkan rahang atasnya, yang dimana akan mengakibatkan overjet atau mungkin biasa disebut dengan atau mungkin bisa dilihat dari gigi bagian bawahnya atau gigi rahang bawahnya lebih ke belakang dibanding gigi rahang atasnya, atau mungkin simpelnya gigi rahang atasnya lebih maju dibanding gigi rahang bawahnya. Nah, penyakit atau kondisi retrognatisme ini sendiri disebabkan umumnya oleh genetik. Nah, juga penderita retrognatisme ini lebih sering mengalami TMJ dysfunction atau temporomandibular joint dysfunction atau dislokasi. Nah, TMD ini juga sendiri merupakan sebuah kelainan atau gangguan pada rahang bawah juga, yang dimana akan mengganggu rahang joint di temporomandibular atau sendi rahang bawahnya, yang akan mengakibatkan rasa sakit saat mengunyah ataupun berbicara. Nah, juga ada suara khasnya ketika kalian mengalami TMD, yaitu ada suara klik ketika membuka mulut ataupun sedang mengunyah. Nah, definisi dari maksila adalah rahang atas yang berada di bagian tengah wajah, dan juga maksila berperan penting dalam pembentukan struktur wajah dan juga gigi. Anatomi maksila. Jadi maksila ini ada beberapa bagian yang saling terhubung. Yang pertama itu ada body. Body merupakan bagian utama dari maksila yang mengandung sinus maksila. Jadi sinus maksila ini berfungsi untuk mengurangi berat tulang dan meresonansi suara pada maksila.
Selanjutnya itu ada alveolar process. Jadi alveolar process ini merupakan bagian dari anatomi maksila yang mengandung soket pada gigi atas. Jadi gigi atas terpasang di sini dan memainkan peran untuk proses pengunyahan. Ya, selanjutnya itu ada palatin process. Jadi pada bagian ini merupakan bagian dari anatomi maksila yang membentuk langit-langit pada mulut. Jadi palatin process ini berperan dalam memisahkan rongga mulut dengan rongga hidung. Nah, yang terakhir dari anatomi maksila itu ada zygomatic process. Jadi pada bagian ini dia itu menghubungkan antara maksila dengan tulang zygomatik atau yang biasa disebut tulang pipi. Jadi zygomatic process ini biasanya berperan dalam pembentukan wajah. Yang selanjutnya adalah fungsi maksila. Jadi maksila memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi kita semua. Yang pertama adalah pendukung gigi. Maksila sangat berperan penting bagi gigi kita semua, sehingga dapat dipastikan bahwa maksila dapat membantu proses pengunyahan bagi kita semua berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pembentukan wajah. Maksila sangat penting sekali atau mengambil alih pembentukan wajah dan kontur wajah bagian wajah tengah, sehingga dapat disimpulkan maksila sangat berkontribusi dalam pembentukan wajah keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada resonansi suara. Maksila sangat penting sekali atau berperan penting dalam resonansi suara, sehingga kita semua dapat memberikan suara yang lebih baik saat kita semua berbicara. Beberapa gangguan yang dapat mempengaruhi maksila meliputi yang pertama ada fraktur maksila. Fraktur maksila dapat terjadi karena kecelakaan dan mengakibatkan tulang maksila patah, sehingga mengakibatkan gangguan fungsi mengunyah dan berbicara. Terus yang kedua ada sinusitis. Sinusitis adalah peradangan pada sinus maksila yang menyebabkan rasa sakit dan tekanan pada area wajah, dan dapat menyebabkan gangguan fungsi dan ketidaknyamanan. Terus yang ketiga adalah maloklusi. Maloklusi adalah ketidaksesuaian gigi atas dengan gigi bawah yang terjadi pada mandibula. Maloklusi juga dapat terjadi pada maksila, sehingga mengakibatkan dapat terganggunya kesehatan mulut secara menyeluruh. Untuk hubungan antara maksila dan juga mandibula itu saling berhubungan. Nah, mereka itu bekerja sama dalam proses mengunyah. Nah, ketika mandibula itu bergerak, ia akan berinteraksi dengan maksila dalam proses menggigit dan juga mengunyah makanan. Nah, keduanya itu saling berperan penting dalam pembentukan suara dan juga estetika wajah. Ada juga ketidakseimbangan. Kalau ada ketidakseimbangan atau masalah dalam salah satu bagian akan mengakibatkan mempengaruhi fungsi dan juga penampilan keseluruhan. Sebagai kesimpulan, mandibula dan maksila merupakan komponen yang penting bagi struktur tulang dan gigi manusia, yang mana dengan pengecekan daripada kedua tulang ini menentukan bagaimana pentingnya kita merawat kondisi kesehatan gigi dan juga mulut gigi kita. Dan tentu saja terakhir, terima kasih atas perhatian sudah diberikan atas video yang telah disampaikan. Semoga dengan wawasan yang kita berikan dapat menambah pengetahuan kita ke depan, sehingga kita dapat bisa memaintain lagi kesehatan gigi dan mulut kita. Karena al-aqlu salim fi jismi salim. Apabila kita memiliki pengetahuan lebih tentang kesehatan gigi dan mulut kita, maka fi jismi salim, maka kesehatan kita pun akan bertambah lebih baik. Mungkin cukup sekian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.